Assalamualaikum soleh-solehah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini jumpa lagi bersama Bu Nanda pada pembelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Hayya naqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 1 dengan pelajaran matematika mengenai materi menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Yuk simak baik-baik videonya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal tersebut dapat kita lihat pada buku tema 4 halaman 5. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Maksud dari soal tersebut adalah kita diminta untuk mencari kemungkinan apa saja, nilai berapa saja ketika dijumlahkan menghasilkan nilai 365. Jadi, anak-anak diminta untuk mencari dua bilangan yang ketika dijumlahkan menghasilkan bilangan 365. Kita misalkan bilangan pertama adalah 250. Maka harus ditambah dengan bilangan berapa agar hasilnya 365. Nah, caranya kita ambil hasilnya 365, kemudian dikurangi dengan bilangan pertama 250. Maka hasilnya adalah 115. Maka kemungkinan bilangan yang kedua adalah 115. Atau jika kita tuliskan 250 ditambah 115 sama dengan 365. Nah, sekarang ayo kita cari kemungkinan lainnya. Misalkan hari belajar di sekolah yaitu 265 hari. Maka berapa hari belajar di rumah? Caranya 365 dikurang 265. Hasilnya adalah 100. Jadi dapat kita tulis 265 ditambah 100 hasilnya adalah 365. Kemungkinan selanjutnya yaitu hari belajar di sekolah 200 hari, maka berapa hari belajar di rumah? Caranya 365 dikurang 200, maka hasilnya 165. Sehingga dapat kita tulis 200 ditambah 165 sama dengan 365. Nah, anak-anak, Bu Nanda sudah memberikan 3 contoh kemungkinan penjumlahan dua bilangan yang menghasilkan bilangan 365. Kemungkinan jawabannya tentu berbeda-beda karena disesuaikan dengan jawaban masing-masing. Anak-anak dapat berlatih sendiri di rumah dengan mencoba bilangan-bilangan lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses terjadinya hujan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mengetahui proses perubahan wujud yang terjadi ketika hujan. Tahukah kalian proses terjadinya hujan? Yuk kita pelajari bersama, simak baik-baik ya. Ketika siang hari
air laut menguap karena panas sinar matahari, lalu menjadi awan. Awan putih di atas bumi terlihat indah, lukisan alam ciptaan Tuhan. Awan-awan di atas sana menjadi embun, lalu turun ke bumi, terjadilah hujan. Anak-anak, itu tadi lagu proses terjadinya hujan. Untuk penjelasan lebih lanjut, ayo disimak video berikut. Bumi kita sebagian besar terdiri dari perairan. Perairan tersebut seperti laut, danau, sungai, dan sebagainya. Matahari yang selalu menyinari bumi menimbulkan efek panas. Panas matahari inilah yang menyebabkan perairan dan benda-benda lain yang mengandung air seperti tumbuhan menguap ke udara dan terus bergerak ke langit. Uap air terus berkumpul dan memadat membentuk awan kecil. Dengan bantuan angin, awan-awan bergerak ke tempat lain. Awan-awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar. Kemudian, awan-awan tersebut bergerak menuju tempat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Semakin banyak awan-awan yang berkumpul, maka awan akan semakin gelap. Kemudian, titik-titik yang terdapat di awan jadi semakin berat, sehingga jatuhlah air ke bumi yang disebut sebagai hujan. Anak-anak, perubahan wujud apa saja yang terjadi ketika proses terjadinya hujan? Mari sama-sama kita pelajari. Yang pertama yaitu menguap. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu menguap? Ya, betul. Menguap itu adalah proses perubahan dari wujud cair menjadi wujud gas. Pada proses terjadinya hujan, peristiwa menguap dapat kita lihat ketika air yang ada di permukaan bumi berubah menjadi uap air dikarenakan panas matahari. Nah, yang kedua yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi wujud cair. Contoh peristiwanya yaitu ketika uap air berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Hujan merupakan salah satu tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan hujan sebagai rahmat. Allah menyuburkan tanaman-tanaman, menumbuhkan pepohonan, buah-buahan, dan biji tanaman yang dibutuhkan oleh manusia. Fenomena alam proses terjadinya hujan dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada surah Ar-Rum ayat 48, yang artinya Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.